Kedatangan saya ke Kota Batam pertama berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Caroline sebagai legal advisor ataupun penasihat hukum. Nah, langkah-langkah yang diambil di Batam ini adalah secara persuasif, ya. Kedatangan kami ke sini adalah untuk mendesak Ketua DPRD Kota Batam dapat mengambil sikap, ya, dan dapat menghormati segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, apakah itu berbentuk perorangan ataupun kelompok maupun organisasi. Artinya lembaga DPRD ini adalah tempat di mana masyarakat menyampaikan keluhan dan aspirasinya. Apakah itu berbentuk daripada kekecewaan atas perilaku-perilaku pemerintah, pejabat negara yang bersifat secara institusi maupun perorangan. Itu maksud tujuannya, dan kedatangan penasihat hukum berdasarkan surat kuasa yang diterima untuk mendesak agar segera disikapi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Dengan aspirasi itu ditanggapi secara secara ukuran kecil. Dia harus bisa menerjemahkan, jangan dimarginalkan dia. Harus bisa menerjemahkan bagaimana masyarakat itu menyampaikan aspirasinya. Mungkin apa yang ada di hatinya, apa yang ada di benak pikirannya tidak dapat mengelola tatanan bahasa yang lebih baik. Tetapi ada di situ harus dipelajari substansi daripada keluh kesahnya itu apa. Ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa surat tersebut menyampaikan tentang keluhan percintaan. Memang lembaga DPRD tidak membahas tentang asmara. Yang sangat disayangkan adalah Ketua DPRD sendiri menyikapi itu secara marginal, terlalu kecil. Ya. Jadi dia hanya mengambil bahwa ini adalah tuntutan dari seseorang di dalam permainan asmara yang terlarang. Tetapi bukan itu yang mau kita inginkan. Yang kita inginkan, coba terjemahkan secara besar bahwa di dalam surat itu adalah menyoroti tentang moral. Bagaimana perilaku anggota dewan yang terhormat, ya, bersikap dan berperilaku yang tidak bermoral. Jangan berbicara meninjau tentang adanya kerugian negara. Kalau kemarin saya mengatakan, ya sah-sah saja, Ketua DPRD mengatakan tidak ditemukan kerugian negara. Yang artinya secara langsung memang tidak ada keuangan negara yang bobol. Tidak ada di situ keuangan negara yang terkorupsi. Akan tetapi ada kerugian negara di situ. Kerugian negara apa? Yaitu tadi memberikan fasilitas, memberikan honor, memberikan segala-galanya hak yang dibebankan kepada negara agar dapat mereka pakai pada porsinya sebagai pejabat negara. Jadi kalau itu dipakai dengan yang tidak baik, dengan status sebagai pejabat negara, kemudian berperilaku yang tidak sesuai dengan dengan maksud dan tujuan sebagai alat pejabat negara ini, tentu negara mengalami kerugian, mengeluarkan fasilitas. Itu kerugian negara. Tidak secara langsung negara itu dirugikan adanya suatu anggaran yang diselewengkan, tidak, bukan itu maksudnya, tapi tetap negara mengalami kerugian, memberikan fasilitas, memberikan akomodasi, memberikan segala-galanya menyangkut kinerja.
Tetapi ya akhirnya kita melihat perilaku amoral yang terjadi, kesewenang-wenangan. Itu yang saya sikapi. Jadi di sini kita mendesak agar ini ditentukan sikap. Ini adalah moral yang harus ditindak tegas. Jangan nanti presiden buruk bahwa sepertinya ketua DPRD melindungi perilaku-perilaku yang amoral, perilaku-perilaku yang sudah di luar daripada sumpah jabatan. Saya sampaikan bahwa jangan pernah bermain api kalau tidak mau terbakar. Jangan pernah menyentuh mawar kalau tidak mau tertusuk dulu. Ya sederhana. Jadi kalau dipertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, ya tidak akan titik temu. Ambil sikap tegas, putuskan di dalam lembaga, berikan kewenangan kepada partainya, lakukan apa yang semestinya dilakukan agar tidak tercoreng anggota-anggota dewan yang lain. Jangan sampai nanti masyarakat menilai bahwa semua ternyata anggota dewan itu begitu. Jangan. Karena tidak begitu anggota dewan. Anggota dewan ini adalah wakil daripada rakyat untuk mengontrol kinerja daripada pemerintah yang melaksanakan amanah di dalam pembangunan mental dan spiritual serta pembangunan fisik bagi kelanjutan suatu kota, bagi suatu provinsi, kabupaten maupun negara. Jadi jangan disalahartikan kedatangan kami sebagai penasehat hukum bukan untuk memperkeruh, tetapi untuk menjernihkan. Kalau memang ada miskomunikasi, kita sikapi miskomunikasinya. Kalau ada kesalahpahaman, kalau ada yang merasa dirugikan, tentu kita akan lakukan perbaikan. Nah ini kedatangan kita jangan dianggap yang negatif gitu. Mungkin masyarakat itu tidak semua bisa memberikan pemikirannya untuk tidak baku, ya. Karena apa? Surat seorang masyarakat, seorang wanita, ya, merasa terzolimi dengan adanya bujuk rayu, kemudian dipungkiri bahwa itu tidak pernah terjadi. Bagaimana bisa seseorang menyampaikan demikian kalau itu tidak pernah terjadi? Kalau memang itu tidak pernah terjadi, saya sarankan kepada oknum tersebut agar menempuh upaya hukum. Agar menempuh upaya hukum artinya oknum tersebut ya sudah tercemar oleh perbuatan seseorang. Ini yang mau saya sampaikan, ini yang mau saya tegaskan. Lakukan upaya hukum, proses hukum supaya kita tahu jawabannya. Ya, ini Pak, kalau apabila usaha Bapak dengan DPRD Kota Batam ini tidak membuahkan hasil, kira-kira sampai kemana di bawah? Ya begini, kalau DPRD Kota Batam tidak merespon, tidak menanggapi, pertama saya menduga ya takut apabila ini disikapi dan ditanggapi, mungkin bisa saja nanti banyak wanita-wanita lain yang muncul, banyak Karolin lain yang muncul. Ini yang saya khawatirkan. Tapi kalau transparan, mari. Beranikah? Jujur? Ini yang saya inginkan gitu. Nah, jadi saya menduga ke sana. Boleh dong saya beropini yang negatif? Boleh. Saya menduga yang negatif? Boleh. Tapi saya tidak menuding. Saya menduga ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan akan muncul Karolin yang lain. Ini dia. Ya kan? Jadi artinya kalau memang
berani jujur, berani mengakui, ya mungkin kita akan melihat kredibilitas orang-orang yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau tercemar, orang-orang yang bersih. Ya, terlepas dari adanya perilaku oknum, mungkin diduga ada 1, 2, 3 orang, ya itu terlepas. Tetapi kita tidak menginginkan adanya nanti, ya saya menduga image daripada masyarakat terhadap lembaga DPRD Kota Medan, DPRD Kota Batam, ya sudah buruk, negatif. Ya sama saja mungkin kenapa Karolin ini tidak ditanggapi, ya mereka takut dan khawatir muncul Karolin yang baru. Begitu tanggapan saya. Apakah kira-kira Pak Buasa ada langkah untuk menuju DPP Pusat Nasdem untuk melaporkan? Ya, kalau dibilang apakah kira-kira, saya rasa tidak lagi kira-kira. Pasti sampai, ya pasti sampai. Dan saya berharap, ya akan bertemu dengan Ketua Umum Surya Paloh, yang mana kita ketahui seorang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh adalah orang yang berintegritas, orang yang tegas, dan orang yang tidak mau memberi ruang, memberi toleransi, ya apabila ada kader-kadernya yang menyimpang. Saya yakinkan itu. Dan saya pasti, ya keluhan ini apabila nanti, ya ada waktu dan kesempatan yang diberi oleh Ketua Umum, tetapi namun sebelum sampai ke sana, saya akan melayangkan surat. Ada beberapa surat nanti yang akan saya layangkan untuk memberi sinyal kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Ya, karena kita tahu sekecil apapun permasalahan yang terjadi, beliau sangat-sangat sensitif dan beliau tidak mau, ya partai ini dicemari dan dikotori oleh perilaku-perilaku oknum-oknum, ya yang mempunyai tempat dan kedudukan melalui Partai Nasdem. Dan ini pasti itu. Saya mendatangi kantor DPRD Kota Batam sekira lebih kurang pukul 11 siang. Tujuan saya ke sana adalah menyampaikan surat untuk mengklarifikasi tentang adanya aspirasi Karolin, ya, yang merasa kecewa, yang merasa terzolimi. Kalau kita berbicara Karolin ini bukan istri sah, ya, tapi apakah tidak boleh orang yang merasa terzolimi, orang yang telah dirugikan, ya oleh seorang oknum yang notabene-nya adalah pejabat negara tingkat daerah kota, yaitu seorang anggota DPRD, ya, yang melakukan diduga penzoliman, ya, penghancuran. Apakah nggak boleh ini melapor? Apakah tidak boleh? Artinya ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain, sepanjang dia tidak resmi, sepanjang dia tidak terdaftar, sepanjang dia liar, maka tidak perlu disikapi. Nah ini yang akan terbit nanti opini masyarakat. Jadi artinya janganlah memberi ruang, walaupun itu tidak resmi, tidak sah, ya jangan memberi ruang. Justru yang tidak resmi, tidak sah inilah yang harus ditindak tegas. Jadi jangan hanya proyek yang tidak sah, bangunan yang tidak sah disoroti, yang tidak memiliki izin disoroti. Nah sementara moral tidak disorot gitu loh. Tadi pertanyaannya adalah membela Ibu Karolin, ya. Pertama di sini perlu saya sampaikan, ya. Yang utama itu bukan membela Ibu Karolin, ya. Saya di sini adalah untuk mendudukkan, membersihkan, ya, adanya oknum-oknum
pejabat negara di dalam lembaga negara terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat di daerah, kota, kabupaten, provinsi maupun nasional, ya, untuk membersihkan perilaku-perilaku amoral agar dapat institusi itu, lembaga itu menyikapilah, ya, perlu mengambil tindakan tegas. Sekalipun kalau tidak ada kerugian negara secara langsung, tapi negara telah rugi memberi fasilitas kepada seorang pejabat negara di dalam lembaga negara terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu dia. Nah, selain itu Pak, begini Pak, adakah upaya untuk penyelesaian secara kekeluargaan Pak? Mungkin kalau upaya penyelesaian secara kekeluargaan sudah jauh-jauh diberikan kesempatan oleh Caroline, ya. Artinya begini, saya sudah mengatakan kepada Caroline bahwa Caroline sudah menyampaikan bagaimana Bang, ya Caroline panggil Abang ya. Bagaimana Bang kalau kami bisa bertemu sama Abang di Medan? Kira-kira bagaimana menurut Abang? Saya mengatakan sama Caroline, alangkah baiknya bila kalian datang ke Medan, tentu juga saya akan menjaga privasi kalian. Dan saya tidak akan membuat pertemuan secara publik, tidak. Tentu kita akan bertemu, berbicara dengan rasa kekeluargaan, bagaimana solusinya di dalam miskomunikasi, di dalam salah mengambil sikap. Artinya semua itu bisa diperbaiki, ya. Tetapi ini tidak, malah saya, Caroline, dikatakan bahwa penandatanganan surat kuasa di atas selangkangan. Gila kan? Saya dibilang menandatangani, Caroline memberikan kuasa di atas selangkangan. Siapa? Ya, oknum tersebut, ya. Bahkan keluar bahasanya, puas-puaskanlah dirimu sama dia. Ini apa? Artinya di sini moral daripada seorang oknum anggota DPRD Batam, AT, adalah moral selangkangan. Karena mungkin sudah hidupnya dari selangkangan-selangkangan liar. Ini yang saya duga. Karena segampang dan semudah itu dia mengatakan demikian. Caroline menandatangani surat kuasa di atas selangkangan, dan itu ada semua bisa dibuktikan dengan chattingan-chattingan. Miris kita melihatnya, miris saya membacanya. Jadi apakah, ya, dia berasumsi saya ini juga seperti dia perilakunya, dan kemudian, ya, dia memperlihatkan video-video negatif tentang saya. Saya nggak peduli, ya. Saya dituduhnya bandit, ya. Kalau bandit, ya, identik dengan kejantanan. Tapi kalau bandot, identik dengan pejantan. Nah, ini dia beda bandit sama bandot. Itulah, ya. Karena saya dituding bandit, Caroline dituding pemeras. Ini mana ini? Artinya dia memperkeruh suasana, ya. Dia memperkeruh gitu loh. Jadi nggak usah begitulah. Harus sudah punya kedudukan terhormat, ada dong pemikiran yang cerdas dan terhormat. Tapi ternyata miris. Bisa mengatakan penandatanganan surat kuasa di atas selangkangan si Olin, di atas selangkangan Caroline. Gila. Itulah dia jawaban saya. Awalnya saya sudah sampaikan, ya, setidak-tidaknya marilah mengambil keputusan yang jantan, ya. Kalau ada menjanjikan sesuatu secara lisan, mari tepati. Karena sumpah pun diucapkan secara lisan. Nah, itu dia, ya.
kalaupun seorang Caroline menuntut haknya, kalau dia menuntut haknya secara jual beli, ya bayar dong. Ya, bayar dong. Kalau seperti saya bilang, kalau di banyak ada beberapa orang menuding bahwa Caroline ini tidak ubahnya seperti pelacur. Ya, saya hanya mau balikan kepada mereka yang menuding dan kepada orang yang menuding Caroline pemeras. Kok mau lu bermain sama pelacur? Heran aja, kok mau bermain sama pelacur? Terus yang menuding ini, yang ikut memanas-manasi ini, saya hanya berasumsi bahwa mereka pernah traumatik. Ya. Saya banyak membaca di media sosial ada segelintir orang menuding, ya. Dan saya juga sampaikan kepada media-media yang melibatkan orang tua si Caroline yang menyampaikan berita secara sepihak tanpa mengindahkan Undang-Undang Pers 40, ya, tidak melakukan checks balance atau cross check, ya. Ini hati-hati aja. Karena sudah dikumpulkan semua alat-alat buktinya. Jadi ada yang sekarang sengaja dipakai oknum maupun beberapa media untuk menyerang Caroline. Ya, kalau apa yang disampaikan oleh masyarakat tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh seorang Caroline, dengan adanya jawaban dari AT, ya, bahwa itu tidak benar, ya itu adalah hal yang wajar karena masyarakat tidak memahami dan tidak melihat kira-kira bukti apa. Karena hanya yang ditampilkan adalah jawaban daripada AT yang tidak mengakui. Ya wajar saja masyarakat merasa ragu. Tetapi bagaimana kalau nantinya ini dilakukan proses hukum? Tapi kita kan tidak sampai ke sana. Tapi mau tidak mau ini pasti akan berproses secara hukum. Gitu.